Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan digital literasi yang kedua. Nah, semoga kalian tetap sehat selalu ya dan jangan lengah karena pandemi COVID-19 ini masih belum berakhir. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kerangka literasi digital Indonesia part bagian proteksi. Jadi nanti untuk 3 pertemuan ke depan kita akan membahas buku ini ya, tentang bagaimana di pertemuan kedua itu tentang proteksi, yaitu perlindungan data pribadi, keamanan daring, dan privasi individu. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang hak-hak berselancar di dunia maya. Itu nanti ada kebebasan dalam berekspresi, kekayaan intelektual, dan aktivisme sosial. Selanjutnya ada pemberdayaan, itu meliputi jurnalisme warga, kewirausahaan, dan etika informasi. Nah, nanti buku ini bisa kalian download, bisa kalian pelajari sendiri. Nah, nanti bisa di-download di www.literasidigital.id ya. Ini tim penyusunnya itu ada Ibu Widuri, editornya Bapak Doni, dan timnya. Nah, daftar isinya sendiri adalah bagian proteksi, hak-hak, dan pemberdayaan. Nah, pada perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang proteksi, bagaimana perlindungan data pribadi, keamanan daring, dan privasi individu dalam berselancar di dunia maya. Nah, bagian 1, proteksi. Perlindungan data pribadi, keamanan daring, dan privasi individu. Mengapa bagian proteksi ini menjadi penting? Karena kita harus memproteksi data pribadi kita ya di dunia maya. Karena sekarang banyak sekali kasus-kasus seperti misalnya yang lagi happening itu pinjaman online. Nah, kalian tahu ya banyak sekali orang-orang yang memalsukan data pribadi, misalnya kita mengupload KTP kita atau mengupload data-data pribadi kita seenaknya di dunia maya, itu bisa dijadikan sebagai bahan kejahatan oleh orang lain. Misalnya nanti KTP kalian itu bisa distorkan mereka melakukan pinjaman online. Nah, selanjutnya mereka akan menagih itu ke alamat kalian yang tertera di KTP. Jadi hati-hati dalam mengunggah apapun yang bersifat privacy di dalam media sosial ataupun di dunia maya ya. Nah, perlindungan data pribadi, apa itu perlindungan data pribadi? Perlindungan atas setiap data tentang kehidupan seseorang, baik yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik maupun non-elektronik. Nah, contoh data pribadi itu ada nomor ponsel, nomor rekening, tanggal lahir, nama orang tua, alamat, dan riwayat kesehatan. Jadi kalian harus berhati-hati ya untuk membagikan nomor ponsel. Misalnya, biasa kalian mengisi pulsa di counter-counter, nah itu tanpa kita sadari ternyata ada jual beli nomor ponsel. Misalnya nanti ada oknum-oknum tertentu yang membeli nomor-nomor kalian di counter tersebut. Makanya kita sering mendapat SMS, misalnya dari pinjaman online ataupun dari yang lain-lain. Juga nomor rekening, misalnya kalian belanja online, jangan memberikan nomor rekening kalian itu dengan percuma. Misalnya dapat telepon, dapat hadiah, kalian langsung aja, ini nomor rekening saya, itu jangan ya. Nama orang tua, alamat, dan riwayat kesehatan. Apalagi riwayat kesehatan ini merupakan kelemahan kalian. Untuk sebagai contoh ya, untuk pasien yang VIP, misalnya presiden, menteri, itu biasanya mereka ada dokter pribadi, jadi tidak langsung dengan dokter umum di rumah sakit umum. Nah, biasanya nanti riwayat kesehatannya itu akan dikelabuhi atau diabu-abu atau dirahasiakan seperti itu. Jadi hanya dokter pribadinya saja yang mengetahui riwayat si pasien tersebut. Nah, lalu bagaimana sih caranya kita melindungi data-data kita? Yang pertama adalah membuat sistem perlindungan atas database data pribadi. Nah, kedua, tidak membocorkan data pribadi ke pihak lain. Selanjutnya, tidak mengekspos data pribadi ke ranah publik, baik online ataupun offline. Lalu selalu memperbarui antivirus di komputer dan ponsel pintar Anda.
dan mengedukasi seluruh pihak tentang perlindungan data pribadi. Nah, misalnya membuat sistem perlindungan atas database data pribadi kalian. Misalnya kalian ini orangnya pelupa, terus kalian buat note nih, eh, ini password IG ku sama akun IG ku. Nah, itu kalau bisa dilindungi. Kalau misalnya di dalam laptop kalian bisa lock ya, bisa memakai sandi ataupun di HP juga seperti itu. Lalu bisa juga tidak membocorkan data pribadi ke pihak lain. Jadi walaupun kalian orangnya narsis, jangan kalian expose data pribadi kalian. Misalnya, eee, ini saya butuh uang nih, nomor rekening saya ini. Nah, itu jangan ya, walaupun kalian butuh uang, tapi jangan sampai kalian mengekspos data pribadi kalian, agar tidak disalahgunakan sama orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, mengapa ini menjadi penting? Karena data pribadi harus dilindungi, sebab jika jatuh ke tangan orang lain yang tidak bertanggung jawab, bisa disalahgunakan. Misalnya untuk membobol kartu kredit, penipuan, fitnah, dan sejenisnya. Seperti itu. Nah, ini berikut adalah contoh data pribadi yang diperjualbelikan. Nah, contoh kasus pertama itu ternyata polisi pernah mengungkap jual beli data pribadi untuk membobol kartu kredit. Yang kedua, data ini dijual ternyata oleh pegawai outsourcing bank yang bertugas memasarkan kartu kredit dan mengumpulkan data orang di mal-mal. Jadi outsourcing ini adalah pihak ketiga ya, misalnya kalian ingin bekerja di suatu perusahaan, jadi melalui pihak ketiga, jadi nggak langsung, misalnya daftar di bank BRI, jadi melalui pihak ketiga, nggak langsung ke bank BRI-nya. Nah, ini namanya outsourcing. Ternyata ada 4 KTP palsu disita polisi, seluruhnya memakai foto satu tersangka, tetapi menggunakan data-data curian. Nah, analisisnya jual beli data pribadi terjadi akibat pihak yang mestinya melindunginya, yaitu bank bersikap teledor. Kenapa bisa bocor? Masalahnya ada di sistem perlindungan yang kurang kuat, sehingga seseorang dapat dengan mudah mencuri dan membocorkannya keluar. Nah, ini pentingnya kalian harus mengupdate antivirus kalian ya. Biasanya kalau ada pembaruan atau di ponsel, mau di iOS, OS, itu biasanya akan mengatasi bug-bug yang biasanya terjadi. Misalnya ada beberapa kelemahan, itu akan ditutupi di pembaruan sistem selanjutnya, seperti itu. Lalu tools yang dapat dipakai adalah untuk browsing, untuk kalian melindungi data pribadi, itu bisa menggunakan fitur private browser di Firefox, atau bisa juga memakai incognito Windows di Chrome atau browser, lalu VPN pengaman jaringan itu ada Hotspot Shield, Zenmate, Tunnelbear, NordVPN. Nah, contoh videonya ini ya, pembobolan kartu kredit diunggah oleh CNN Indonesia. Lalu apa itu keamanan daring? Apa itu keamanan daring? Daring ini adalah dalam jaringan ya. Kemampuan untuk memaksimalkan keamanan personal pengguna dan risiko keamanan saat menggunakan internet. Nah, ini meliputi juga perlindungan diri dari kejahatan komputer secara umum. Contohnya adalah keamanan saat jual beli online. Nah, apalagi saat pandemi ini ya, pasti kalian lebih memilih untuk belanja online daripada belanja langsung ya. Lalu keamanan melakukan transaksi di perbankan dan keamanan menyimpan data-data dokumen, foto, dan sejenisnya secara daring. Lalu bagaimana melakukannya? Ini adalah step-step atau cara-cara untuk kalian melakukan keamanan daring. Yang pertama, selalu menggunakan antivirus di komputer dan ponsel pintar. Gunakan password yang sulit diduga, bukan tanggal lahir. Jadi passwordnya tuh kalau bisa ada huruf besarnya, ada angkanya, ada huruf kecilnya. Jadi yang kalian mudah hafal, tapi itu sulit kombinasinya ya. Lalu tidak mengunduh sembarangan aplikasi, terutama yang bajakan. Nah, ini biasanya yang cowok-cowok ya yang suka banget untuk mendownload aplikasi-aplikasi untuk komputernya. Itu kan ada yang resmi dan tidak resmi. Nah, biasanya yang tidak resmi itu nanti banyak kayak situs-situs atau aplikasi-aplikasi yang menjebak yang virus seperti itu. Jadi kemarin saya ada pengalaman teman saya itu dosen, dia itu mau mendownload aplikasi, ternyata itu virus. Akhirnya komputernya
itu rusak dan bisa diinstal ulang. Akhirnya data-datanya itu hilang semua dan harus install ulang lagi. Jadi kita perlu berhati-hati ya dalam memilih aplikasi-aplikasi di dunia maya. Lalu hindari sembarangan mengklik setuju atau oke di web atau aplikasi tertentu tanpa membaca lebih dahulu. Nah, biasanya yang suka download anime ini kan biasanya banyak tuh. Kayak kita diarahkan ke situs-situs tertentu. Nah, itu nanti biasanya dia pakai bahasa Inggris ya, mau deny atau agree. Nah, itu kalian harus baca dulu tuh. Kalau bisa mending di close aja, langsung ke web yang kita tuju gitu ya. Lalu gunakan browser yang sudah diperbarui. Nah, ini tadi pentingnya kita memperbarui browser. Biasanya kalau ada pembaruan, itu akan ada peningkatan ya, baik dalam melawan virus, baik dalam bug, dan apa-apa. Akhirnya, kita harus memilih atau menggunakan browser yang sudah diperbarui agar lebih aman. Lalu selalu melakukan backup atau simpan data di beberapa tempat, bukan hanya satu. Nah, apalagi nanti kalau udah skripsi ya, kalau bisa itu dokumen atau berkas skripsi kalian itu disimpan di lebih dari satu tempat, misalnya di flash disk, di Gmail, di Google Drive. Nah, ini untuk menghindari misalnya sewaktu-waktu laptop kalian ngehang atau HP kalian yang terinstall ulang seperti itu agar data-datanya tidak hilang. Nah, kenapa ini penting? Tentu saja sebab tanpa adanya pemahaman soal keamanan daring, siapa saja dapat dirugikan, misalnya menjadi korban penipuan ketika bertransaksi daring, seperti itu. Nih, contoh kasus serangan ransomware ke komputer pribadi. Nah, ini seperti kasus teman dosen saya itu ya. Jadi dia komputer pribadi maupun perusahaan yang rentan diserang virus biasanya karena tidak melakukan update rutin atas sistem operasi dan antivirus. Jika hal itu dilakukan, maka pengguna tidak perlu khawatir atau terinfeksi virus. Jadi ini sangat penting ya untuk di komputer kalian itu ada antivirus minimal 1 gitu ya. Nah, contoh-contoh antivirus yang bisa dipakai ini adalah ada Kaspersky, itu maaf ya ada batuk-batuk, itu teman dosen kita ya. Terus ada FVG, lalu ada Smadaf atau Norton by Symantec. Nah, contoh videonya bisa dilihat di Internet Safety by Ono W. Purbo, dipublikasikan oleh Internet Sehat. Lalu privasi individu. Apa itu privasi individu? Privasi individu adalah hak individu untuk mengontrol, mengedit, mengatur, dan menghapus informasi tentang dirinya, termasuk memutuskan kapan, bagaimana, dan untuk apa informasi itu disampaikan ke pihak lain. Nah, contohnya adalah yang pertama, tidak mengekspos ideologi atau keyakinan, lalu menutupi riwayat keluarga, menolak untuk mengekspos bagian tubuh tertentu, merahasiakan rekam medis. Nah, jadi khusus untuk anak-anak sekarang itu ada yang namanya kecerdasan baru ya. Biasanya itu kan ada EQ, kecerdasan emosional, IQ, kecerdasan intelektual, lalu ada kecerdasan digital yang baru ya. IQ, EQ, sama SQ, kecerdasan spiritual. Nah, jadi kita sebagai guru ini harus bisa beradaptasi. Nah, ini kan saya biologi ya. Ciri-ciri makhluk hidup yang bisa lolos dari kepunahan itu adalah bisa beradaptasi dengan keadaan. Apalagi sekarang era digital, kita harus bisa beradaptasi. Kalau kita misalnya masih gaptek, kita harus belajar bagaimana caranya kita bisa menguasai sama seperti yang lain. Nah, jadi dalam bermain di dunia maya, kita tidak boleh mengekspos ideologi atau keyakinan, misalnya agamanya apa atau ini apa, agar tidak memunculkan perselisihan. Misalnya ada orang yang terlalu fanatik, ada orang yang terlalu rasis, nah itu kita bisa hindari. Lalu menolak mengekspos bagian tubuh tertentu. Nah, ini ya biasanya kita jangan mudah terpengaruh dengan orang-orang, misalnya dijanjikan ini, dijanjikan itu, asal mengirim foto seperti ini. Nah, ini harus dihindari karena rekam jejak digital itu sulit sekali untuk dihapus. Nah, bagaimana melakukannya, melindungi data pribadi kita?
Yang pertama, selalu menggunakan HTTPS jika memungkinkan. Hindari mengekspos data pribadi atau hal-hal sensitif menyangkut diri kita ke internet atau medsos. Nah, lebih baik tidak mengaktifkan location sharing. Jaga kerahasiaan password. Ajari anak-anak dan remaja mengenai batasan wilayah privacy. Jangan biarkan orang lain bisa melacakmu. Menolak ajakan foto telanjang atau setengah telanjang oleh teman online atau offline. Tidak mudah percaya rayuan teman di media sosial, terutama jika sudah menyangkut hal-hal pribadi. Gunakan email sementara untuk menghindari spam. Nah, kenapa hal ini penting dilakukan? Karena privasi individu sangat penting untuk dihargai, sebab membatasi kekuatan di luar diri manusia untuk melakukan penekanan atau kontrol atas kehidupannya. Apabila privasi individu dilanggar, maka kehormatan dan haknya sebagai manusia otomatis terlanggar juga. Semua rahasia atas dirinya bisa dikuasai pihak lain, sehingga keselamatannya pun ikut terancam. Nah, jadi mulai sekarang kita harus hati-hati dalam bersosial media maupun berselancar di internet ya. Gunakan batasan-batasan tertentu, misalnya menolak ajakan foto telanjang atau setengah telanjang. Nah, ini jelas ya, siapapun dia, apapun dia, itu kita harus berhati-hati, apalagi dengan teman sendiri. Kalau sudah menyangkut hal-hal pribadi, sebaiknya jangan dilakukan. Nah, ini ada contoh kasus pornografi anak online. Chandra Adi Gunawan mengaku sebagai dokter kandungan di Facebook untuk menjerat anak-anak di bawah umur. Ternyata tercatat 6 anak menjadi korban dokter palsu yang menyamar sebagai Lia Halim. Sebelum menjerat korban, Chandra mempelajari profil anak-anak tersebut. Dia lalu mengundang korban menjadi teman di Facebook dan mengajak korban chat melalui Messenger. Chandra lalu mengirim foto-foto ke akun Facebook orang tua dan guru para korban. Tak hanya Facebook, Chandra juga menyebar di Kaskus. Chandra mengirim foto ke orang tua korban dengan tujuan pemerasan dan adu domba. Akibatnya, orang tua menuduh guru yang menyebarkan foto-foto tersebut. Kepolisian menduga Chandra berafiliasi atau bekerja sama dengan jaringan pedofilia internasional. Jadi pedofilia ini tahu ya, penyakit yang orang dewasa suka dengan anak-anak yang di bawah umur. Ini dalam artian negatif ya. Di laptop tersangka ditemukan percakapan dengan sejumlah warga negara asing. Nah, analisis kasus ini terjadi karena minimnya edukasi orang tua dan guru mengenai privasi individu ke anak-anak. Anak-anak dalam posisi lemah, orang tua wajib mengawasi perilaku mereka di dunia maya. Demi melindungi privasi mereka, pelanggaran privasi individu yang dilakukan pelaku sangat merugikan korban, terutama secara psikis. Nah, ini tugas kita ya sebagai calon orang tua dan calon dosen untuk calon guru untuk bisa nantinya kita mendidik atau mensosialisasikan pentingnya untuk memberikan keamanan terhadap data pribadi, dan juga kita harus mengawasi anak-anak ya, apalagi sekarang anak-anak udah mulai daring, udah memegang ponsel. Nah, ini kita harus awasi apa-apa aja yang diakses sama anak-anak. Itu tugas kita sebagai pendidik dan orang tua. Nah, tools yang bisa dipakai, jadi ada beberapa tools yang bisa dipakai guru dan orang tua untuk membatasi kegiatan anak-anak ya dalam mengakses internet. Nah, itu bisa menggunakan di Android itu ada aplikasi Kakatu. Nah, lalu di Android atau iOS itu ada QStudio dan NetNanny. Jadi ini orang tua dapat menggunakan sejumlah aplikasi mengontrol akses internet ke anak-anak. Otomatis nanti pengaksesan oleh anak-anak akan dibatasi untuk mengakses web-web tertentu gitu. Contoh videonya Social Media Privacy by Internet Sehat, diunggah oleh Internet Sehat. Nah, seperti itu ya. Jadi sampai di sini kesimpulannya adalah pentingnya bagi kita memproteksi diri kita sendiri, orang tua, anak, dan orang sekitar kita agar dapat bisa memproteksi diri dari meng-share hal-hal yang berkaitan atau bermuatan sensitif ya. Jadi kita jangan terlalu percaya sama orang lain, apalagi misalnya mendapat SMS hadiah, kita langsung ke
ATM, membayar. Nah, itu kita harus benar-benar menelusuri apakah informasi yang kita dapatkan itu benar-benar real atau benar-benar bisa dipercaya atau tidak. Jadi jangan langsung percaya dengan apa yang ada di internet. Jadi kita harus memproses dulu, benarkah itu, sumbernya mana. Jadi tidak mudah termakan hoax ya, seperti itu. Nah, tugas kalian adalah kalian jika ada pertanyaan silakan di-post di forum, lalu bagi teman-temannya yang bisa menjawab pertanyaan dari temannya, kalian bisa langsung tanggapi pertanyaan dari temannya, seperti itu. Ini untuk nilai tugas pertama dan penilaian keaktifan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.